Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Dwi Kurniawan, program studi S1 Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Lalu materi yang saya angkat di sini tentang neraca pembayaran internasional. Nah, untuk poin-poin pembahasannya sendiri di sini ada 4. Nah, yang pertama ada pengertian neraca pembayaran internasional, lalu ada fungsi dan tujuan neraca pembayaran internasional, lalu ada komponen neraca pembayaran, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian neraca pembayaran internasional. Nah, sebelum masuk ke definisi neraca pembayaran internasional ini, kita perlu tahu dulu apa sih tentang neraca pembayaran itu ya. Nah, neraca pembayaran sendiri ini adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Nah, maksud dari penduduk dalam hal ini itu meliputi individu perorangan, perusahaan, badan hukum, badan pemerintah, atau siapa saja yang tempat tinggal utamanya di negara tersebut. Nah, untuk neraca pembayaran ini memiliki dua sisi ya, yaitu kredit dan debit. Yang pertama ada kredit. Nah, kredit ini adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Nah, untuk sementara sisi debit ini adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar badan penduduk negara lain. Nah, semua transaksi kredit ini yang masuk dalam neraca pembayaran diberi tanda dengan tanda positif. Nah, sedangkan transaksi debit ini masuk dengan tanda negatif. Nah, untuk definisi neraca pembayaran internasional itu dapat kita definisikan sebagai suatu catatan atau ikhtisar yang tersusun secara sistematis tentang semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, untuk transaksi ekonomi tersebut ini meliputi kegiatan ekspor impor barang dan jasa, arus masuk dan keluarnya modal, serta hibah dan pembayaran transfer lain. Nah, untuk selanjutnya di sini ada fungsi dan tujuan dari neraca pembayaran internasional. Nah, untuk yang pertama di sini ada untuk memantau semua transaksi internasional. Nah, sehingga dengan hal ini kita dapat melihat kondisi keuangan dari suatu negara. Lalu yang kedua di sini ada untuk memperoleh informasi dari neraca pembayaran. Nah, sehingga hal ini kita dapat memperkirakan kondisi bisnis dan ekonomi dari suatu negara tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada membantu pemerintah dalam mengatur impor dan ekspor. Yang keempat, membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Untuk selanjutnya di sini ada komponen neraca pembayaran. Salah satunya di sini ada neraca perdagangan. Nah, perdagangan di sini meliputi barang dan jasa ya. Jadi neraca barang dan neraca jasa ini disebut juga neraca transaksi berjalan atau current account. Rekening transaksi berjalan atau current account ini merupakan bagian neraca pembayaran internasional yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Nah, neraca perdagangan ini merupakan golongan terbesar dalam neraca pembayaran yang meliputi transaksi barang. Nah, transaksi barang ini meliputi ekspor barang, termasuk barang-barang yang kita bisa dilihat secara fisik, misalnya minyak, tembakau, tanah, kayu karet dan sebagainya. Lalu yang kedua di sini ada neraca modal atau capital account. Nah, neraca modal atau capital account ini merupakan bagian neraca pembayaran internasional yang menunjukkan aliran modal finansial, baik yang langsung diperdagangkan, yaitu meliputi perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional yang lain, maupun untuk membayar barang dan jasa. Nah, dengan kata lain, rekening ini mencerminkan perubahan kepemilikan jangka panjang dari suatu negara, baik berupa investasi asing langsung maupun pembelian surat-surat berharga dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dan kekayaan finansial jangka pendek, yaitu meliputi surat-surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang ketiga di sini ada reserve account. Reserve account ini merupakan bagian neraca pembayaran internasional yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta asing. Lalu yang keempat di sini ada lalu lintas moneter. Nah, transaksi lalu lintas moneter ini adalah sebuah transaksi jual beli
yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Nah, transaksi ini sering disebut juga accommodating transaction, sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Nah, transaksi lain yang dimaksud itu sering disebut dengan autonomous, dikarenakan timbul dengan sendirinya, yaitu tanpa dipengaruhi transaksi lain. Yang termasuk dalam transaksi autonomous ini adalah transaksi-transaksi yang sedang berjalan dan transaksi kapital serta transaksi satu arah. Lalu yang kelima di sini ada surplus dan defisit neraca pembayaran. Jadi dari neraca perdagangan itu dikatakan surplus apabila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Jadi kebijakan neraca pembayaran ini ditujukan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Nah, kebijakan tersebut itu ditujukan pula untuk menghemat devisa melalui substitusi impor dan memanfaatkan sumber dana dari luar negeri, baik berupa pinjaman maupun penanaman modal asing, serta menunjang perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan. Lalu yang selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Lalu yang pertama di sini disebabkan oleh inflasi ya. Nah, jika inflasi suatu negara itu meningkat dibanding negara rekan dagangnya, maka neraca berjalan negara tersebut akan menurun. Nah, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang akan membeli lebih banyak barang di luar negeri. Nah, karena tingginya inflasi lokal tersebut, maka ekspor negara tersebut akan menurun. Lalu yang kedua di sini disebabkan oleh pendapatan nasional. Nah, jika pendapatan suatu negara meningkat dibanding negara rekan dagangnya, maka neraca berjalan negara tersebut akan menurun. Nah, hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan real akan meningkatkan konsumsi yang kemungkinan besar juga meningkatkan permintaan akan barang asing. Lalu yang ketiga di sini ada batasan pemerintah. Nah, pemerintah suatu negara ini dapat membatasi atau menghalangi impor dari negara lain. Nah, dengan menggunakan batasan tersebut, pemerintah mengacaukan arus perdagangan. Nah, batasan perdagangan yang paling sering digunakan antara lain adalah bea masuk, seperti pajak atas barang impor sehingga harga barang asing itu meningkat, dan kuota, seperti jumlah maksimum yang dapat diimpor. Lalu yang keempat di sini disebabkan kurs mata uang. Nah, jika mata uang suatu negara itu meningkat dibanding negara rekan dagangnya, maka saldo neraca berjalan itu akan turun. Nah, hal ini disebabkan oleh bertambah mahalnya barang-barang yang diekspor bagi negara pengimpor, sehingga permintaan barang tersebut itu semakin menurun. Lalu yang terakhir di sini ada interaksi antar faktor. Jadi faktor-faktor yang di atas itu saling berinteraksi. Contohnya saat inflasi naik, neraca berjalan menurun. Namun baiknya, inflasi juga melemahkan nilai mata uang yang berakibat neraca berjalan baik. Nah, karena itu dampak suatu inflasi ini bisa dihilangkan sebagian. Nah, demikian materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.